Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Raihan dari Offering A dari jurusan Teknik Sipil Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil uji material penyusun beton, mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan. Dalam hasil uji material penyusun beton ini terdapat beberapa pengujian, ya. Yang pertama ini adalah pengujian semen. Di dalam pengujian semen terdapat pengujian lainnya, yaitu terdapat berat jenis semen, konsistensi normal dan waktu ikut awal semen, kekekalan bentuk, kehalusan semen. Oke, lanjut untuk yang langsung saja yang pertama, yaitu pengujian berat jenis semen. Di dalam pengujian berat jenis semen terdapat data dan hasil pengujian yang didapatkan, yaitu pertama pengujian ke-1, berat semen didapatkan 64 gram, suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 28,8 derajat Celcius, pembacaan skala 1 didapatkan 1 mili, pembacaan skala 2 didapatkan 22,3 mili. Lanjut ke pengujian kedua. Di dalam pengujian kedua didapatkan berat semen 15 gram, suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 28,8 derajat Celcius. Untuk pembacaan skala 1 didapatkan 18 mili, pembacaan skala 2 didapatkan 21,8 mili. Berikut adalah rumus untuk mencari berat jenis, yaitu sama dengan M per V2 min V1 kali 1 mili per gram. Pengujian 1 berat jenis didapatkan 3,0074. Pada pengujian 2 berat jenis didapatkan 3,95. Dan di rata-rata menghasilkan 3,47. Standar pengujian dari pengujian berat jenis semen ini adalah SNI 15-2531-1991 mensyaratkan berat jenis semen Portland berkisar 3,5 sampai 3,25. ASTM C-188 mensyaratkan berat jenis semen Portland berkisar 3,15. Evaluasi dari pengujian ini adalah dapat dikatakan bahwa hasil pengujian 1 sudah mendekati SNI dan hasil pengujian 2 serta rata-rata belum sesuai standar ASTM dan SNI. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan pengujian berat jenis semen. Oke, untuk pengujian yang kedua yaitu konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Data dan hasil pengujian yang didapatkan yaitu yang pertama konsistensi normal semen terdapat 4 pengujian dan juga dengan berat semen yang sama dan dengan kadar air yang berbeda, yaitu untuk nomor pengujian pertama kadar airnya 27%, kedua 28%, yang ketiga 29%, yang keempat 30%. Dan didapatkan penurunan jarum yaitu 2 mm untuk pengujian pertama, pengujian 2 4 mm, pengujian 3 6 mm, pengujian 4 10 mm. Plot grafik hubungan antara persentase air dan penurunan jarum untuk memperoleh persentase air yang diperlukan untuk mencapai konsistensi yang normal. Berikut di samping kanan ini terdapat tabel pengikatan awal semen. Berikut di tabel berikut adalah tabel dari pengikatan awal semen. Di dalam tabel ini terdapat 10 kali pengikatan awal semen, yaitu dari waktu menit ke 45 menit sampai ke 180 menit dengan suhu ruangan yang sama. Didapatkan hasil seperti berikut. Lanjut. Standar pengujian dari pengujian ini adalah ada 6. Yang pertama adalah waktu pengikatan awal untuk segala macam semen tidak boleh kurang dari 1 jam. Dan waktu pengikatan awal semen tipe 1, 2, 3, 4, dan 6 minimum sebesar 45 menit dan akhir maksimum sebesar 8 jam. Suhu dari alat dan bahan
Ini adalah 20 derajat Celcius sampai 27,5 derajat Celcius ya. Suhu air yang digunakan harus berada antara 23 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius. Kelembapan udara relatif dalam ruangan tidak kurang dari 50%. Air yang digunakan adalah sebagaimana syarat air minum, yaitu air bersih dari kotoran organis, minyak-minyak garam, dan lain-lain. Yang terakhir, ASTM C191 mengatur prosedur pengujian agregat semen dengan menggunakan alat VCAT. Evaluasi dari pengujian ini, dari pengujian tersebut ditemukan penurunan interval setiap 1,5 menit, dan disimpulkan bahwa waktu ikat awal semen pada menit 166,5 atau 1 jam 46 menit 30 detik. Yang terakhir, semen pada pengujian kali ini sudah sesuai standar pengujian. Berikutlah beberapa dokumentasi saat proses pengujian. Untuk pengujian selanjutnya, yaitu kekekalan bentuk semen. Di sini terdapat data dan hasil pengujian, yaitu nomor benda uji 1, diameter awal 110, diameter akhir juga 110, tebal awal 15, tebal akhir 15, pengamatan visual retak tidak retak, perubahan warna awal abu gelap, akhir menjadi abu terang, pori-pori tetap rapuh tidak rapuh. Lanjut untuk standar pengujian, ini dapat dari ASTM C151 mensyaratkan perubahan bentuk fisik pemuaian diizinkan adalah 0,11 sampai 0,94%. Lanjut SNI 15 2049-2004 mensyaratkan pemuaian maksimal terjadi adalah 0,80%. Yang kedua, kue tidak menampakkan peristiwa-peristiwa kerja seperti retak, patah, atau perubahan bentuk lainnya. PBI NI 8.1965 halaman 11 dan SK SNI S-045-1989-F. Evaluasi dari pengujian ini adalah setelah pasta semen seberat 650 gram padat lalu dimasukkan air mendidih selama 3 jam dan tidak ada perubahan dalam diameter dan tebalnya, maka semen ini dikatakan kuat dan memenuhi standar pengujian. Untuk pengujian yang terakhir di semen ini adalah kehalusan butir semen. Data yang dihasilkan dari pengujian tersebut adalah terdapat 2 nomor saringan, yaitu nomor 100 dan nomor 200. Terdapat juga PAN, berat semen tertahan, gram. Di nomor 100 yang pertama adalah 1,85. Dapatkan untuk persentase butir tertahan, dapatkan 3,7. Untuk angka kehalusan semen dapatkan 96,3%. Untuk nomor saringan nomor 200, dapatkan berat semen tertahan 7,15 gram, persentase butir tertahan 14,3 gram, angka kehalusan semen 85,7%. Untuk pannya, berat semen tertahan didapatkan 38 gram, persentase butir tertahan 76%, angka kehalusan semen dapatkan 24%. Jumlah dari berat semen tertahan yaitu 47. Standar pengujiannya yaitu dari ASTM C 786 menjelaskan prosedur pengujian kehalusan butir semen dengan metode basah. Dari evaluasi pada pengujian ini menggunakan 50 gram semen lalu diaya atau disaring dengan menggunakan basa ringan. Setelah mengetahui berat semen tertahan, dapat diketahui kehalusannya yaitu saringan nomor 100 dengan kehalusan 96,3%, nomor 200 dengan kehalusan 85,7%, dan terakhir ada dipan dengan kehalusan 24%. Setelah melakukan pengujian dari semen, kita akan lanjut pengujian dari agregat halus. Dalam pengujian agregat halus ini terdapat tahapan-tahapan pengujian lainnya, yaitu pertama kandungan lumpur, kotoran organik dan anorganik, analisis saringan, kadar air dan berat isi, dan terakhir berat jenis. Di sini terdapat kandungan lumpur dan agregat halus. Data yang dihasilkan dari pengujian ini adalah yang pertama terdapat 2 cara pengujian, yaitu cara kocokan dan cara cucian. Untuk cara kocokan, ini kita harus menyiapkan tinggi pasir plus lumpur yaitu 135 mili
tinggi pasir saja didapatkan 125 mili, lalu dikurangi dan ditemukanlah tinggi lumpur yaitu 10 ml. Untuk cara yang kedua yaitu cara cucian, ini melakukan dua pengujian ya untuk cara cucian. Yang pertama, berat pasir mula-mula didapatkan 100 gram, berat pasir setelah dicuci didapatkan 56 gram. Itu dikurangi lagi dan untuk menemukan berat lumpur dan ditemukan 44 gram. Nah, setelah itu ditemukan 44 gram, itu kita oven dan setelah oven menjadi 32 gram. Kenapa kita oven? Karena kita akan menghilangkan kadar air dari pasir tersebut. Lanjut pengujian yang kedua. Berat pasir mula-mula 100 gram sama berat setelah dicuci 56 gram. Setelah dicuci berat lumpur ini beda ya, jadi 37 gram. Terus di oven menjadi 24 gram. Rata-rata pasir kering oven setelah melakukan pencucian yaitu 28 gram. Ini standar pengujian dari pengujian kali ini. Dan untuk evaluasi dari pengujian kali ini yaitu pada teknik pengocokan, perhitungan endapan lumpur dibutuhkan waktu 5 jam. Dan pada teknik cucian diperlukan waktu 24 jam. Untuk menunggu pengendapan lumpur dan pada teknik kocokan didapatkan 0,07% kandungan lumpur. Lalu pada cara cucian pertama dan kedua didapatkan hasil 0,44% dan 0,37% kandungan lumpur. Membuktikan bahwa cara kocokan sudah memenuhi standar pengujian SDM dan PBI, dan cara cucian hanya memenuhi standar PBI. Pada praktikum kali ini dapatkan kendala gelas ukur, di mana gelas ukur tersebut digunakan secara bersama dengan praktikum lain. Jadi dalam pengujian kali ini kita tidak diuntungkan ya dengan adanya kendala yaitu gelas ukur yang kurang, sehingga kita harus gantian dengan kelompok yang lain, sehingga ini bisa sangat memakan waktu. Lanjut ke pengujian kedua yaitu kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Data dan hasil pengujian ditemukan ada sebagai berikut. Tinggi pasir persendapan sama dengan 112 ml, tinggi pasir saja 105 ml. Ini dikurangkan untuk menemukan tinggi endapan dan ditemukan hasil sebesar 7 ml. Untuk hasil warna larutan NaOH sama dengan bening kuning muda. Untuk standar pengujian, yaitu terdapat PBI 1971, nomor 1-2, dan juga SDM J40 atau J40M. Evaluasi dari pengujian ini adalah setelah mencampurkan pasir kering dengan larutan NaOH sebanyak 3%, lalu dikocok selama 30 menit menghasilkan endapan 7 mili. Menurut Abraham Harder, untuk praktikum kandungan zat organik terdapat 0-100% zat organik. Maka pengujian kali ini memenuhi standar pengujian PBI 1971, nomor 1-2, dan ASTM J40. Pengujian yang ketiga adalah analisis saringan agregat halus. Data dan hasil pengujian yang didapatkan adalah sebagai berikut. Terdapat tabel. Tabel ini terdapat dua percobaan ya. Dengan masing-masing percobaan menggunakan pan berdiameter sebagai berikut. Dan percobaan pertama didapatkan sebagai berikut, percobaan kedua didapatkan sebagai berikut. Untuk rata-rata dari pasir yang tertahan di atas saringan yaitu sebagai berikut. Ini dalam bentuk gram dan ini dalam bentuk persen. Jumlah butir tertahan kumulatif didapatkan sebagai berikut. Ini berupa persen juga, jumlah butir lolos juga. Dan ini jumlah dari bagiannya. Untuk rumus modulus kehalusan butir atau FM yaitu jumlah sisa kumulatif pada saringan dikalikan 0,15 per 100. Didapatkan pada pengujian ini yaitu 2,4.
Perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian. Berikut adalah perbandingan ya dengan standar pengujian. Ini adalah letakkan di atas saringan 4,00 mm. Dapatkan syarat PBI minimal 2% berat, hasil pengujian 4,1%, keterangan sesuai standar. Kenapa sesuai standar? Karena 4,1% lebih dari 2%. Lanjut ke atas saringan yaitu 1,00 mm. Syarat PBI-nya minimal 10% berat, hasil pengujiannya didapatkan 16,3% dan juga sesuai standar. Lanjut ke atas saringan 0,25 mm. Syarat PBI-nya 80% sampai 95%, didapatkan dari pengujiannya 83,9% dan itu sesuai standar. Ini lanjutannya data dan hasil pengujian. Ini adalah analisis kehilangan berat. Dapatkan berat mula-mula 1000 gram dan berat setelah disaring 900,45 gram. Kehilangan berat sama dengan 99,55 gram. Persentase kehilangan berat yaitu rumusnya C bagi A dikali 100% dan ditemukan 9,9%. Standar pengujian dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Di sini juga terdapat modulus kehalusan agregat halus dibagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut di dalam tabel ini. Evaluasi dari pengujian ini adalah setelah melakukan penguji praktikum 3 didapatkan rata-rata percobaan sebesar 954,65 gram dengan persentase 99,5%, lalu didapatkan 404,4% untuk butir tertahan kumulatif dan 495% untuk jumlah butir tertahan dan 2,4 untuk modulus kehalusan. Dan kehilangan berat sebanyak 9,9%. Hasil menunjukkan bahwa penyaringan di atas ayakan berdiameter 4 mm memenuhi syarat. Selain itu, pasir tidak memenuhi syarat. Untuk modulus kehalusan pasir dinyatakan mendekati standar ATM C33 dan memenuhi standar SNI 03/2461/2002. Terdapat kendala karena ayakan jatuh, jadi tim harus melalui praktikum bagian ini lagi. Untuk pengujian yang terakhir adalah kadar air dan berat isi agregat halus. Data dan hasil pengujian yang didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengujian kadar air. Rumus untuk mendapatkan kadar air adalah berat awal min berat kering per berat awal kali 100%. Satuan untuk kadar air adalah persennya. Kondisi asli didapatkan kadar air pengujian pertama yaitu 0,9%, pengujian 2 2,6%. Jadi kadar air rata-rata yang didapatkan adalah 1,75%. Untuk kondisi SSD, kadar air rata-ratanya didapatkan 1,55%. Pengujian yang kedua yaitu pengujian berat isi. Untuk rumus berat isi adalah berat isi per volume pasir. Satuan berat isi adalah gram per sentimeter kubik. Untuk pengujian berat isi pasir kondisi asli padat didapatkan berat isi rata-rata 1,69 gram cm kubik. Untuk kondisi gembur dapatkan berat isi rata-rata 1,65 gram per cm kubik. Kondisi SSD padat dapatkan berat isi rata-rata 1,61 gram cm kubik. Gembur, kondisi SSD gembur berat isi rata-rata 1,58 gram cm kubik. Berikut standar pengujian yaitu menggunakan SNI 03/1971 1990 dan yang kedua STMC 566, ketiga STMC 29. Evaluasi dari pengujian ini adalah hasil praktikum sudah memenuhi standar SNI dan sudah melakukan prosedur praktikum sesuai standar pengujian ASTM C566 dan ASTM C29. Inilah pengujian berat jenis agregat halus. Data dan hasil pengujian yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk mencari berat jenis pasir, rumusnya adalah berat pasir per berat pasir plus berat air min berat pasir dan air saat 500 ml. Didapatkan berat
Ini adalah kondisi asli. Dan ini untuk hasil kondisi SSD. Untuk standar pengujiannya adalah sebagai berikut. Evaluasi dari pengujian ini adalah kondisi pasir hasil praktikum sudah hampir mendekati standar pengujian, yaitu 1,8 rata 1,75 gram dengan 2 gram dan 1,85 gram rata 2,1 dan 1,6 gram. Berikut adalah dokumentasi dari pengujian agregat halus. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian agregat kasar. Dalam pengujian ini terdapat beberapa pengujian yang lain, yaitu kandungan lumpur, analisis saringan, kadar air dan berat isi, dan yang terakhir adalah berat jenis. Yang pertama adalah kandungan lumpur, agregat kasar. Data dan hasil pengujian yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berat cawan A, pada pengujian pertama didapatkan 49,7 gram. Pengujian kedua 53,8 gram, berat cawan plus sampel dapatkan sebagai berikut dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa dari standar pengujian yang digunakan dalam pengujian ini. Evaluasi dari pengujian ini adalah hasil yang didapatkan oleh tim mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan peraturan berulang dan standar spesifikasi agregat sebagai bahan bangunan SK SNI S-04 1999F. Namun sudah melakukan prosedur pengujian sesuai standar ASTM C142 dan ASTM C117. Yang kedua, analisis saringan agregat kasar. Dapatkan data dan hasil pengujian sebagai berikut. Dalam pengujian ini terdapat beberapa diameter yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Dan dilakukan beberapa percobaan dan dilihat agregat kasar yang tertahan di atas saringan itu ada berapa. Diameter ini digunakan untuk ukuran dari saringannya. Untuk rata-rata yang didapatkan adalah sebagai berikut, dan jumlah butir tertahan juga sebagai berikut. Dan ini jumlah butir lolosnya, satuan persen. Ini juga sama tadi, modulus kehalusan FM-nya, rumusnya. Untuk analisa kehilangan berat, total berat mula-mula 5.000 gram, total berat setelah disaring 4.839,6 gram. Kehilangan berat yaitu ini A dikurangi B ditemukan 160,4 gram. Persentase kehilangan berat didapatkan 3,2%. Ini lanjut dari hasilnya, bandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian. Hanya satu yang tidak memenuhi, yaitu pada saringan 4,75 mm, hasil layakannya 99,61%. Tidak sesuai dengan syarat PBI, yaitu antara 90 sampai 98%. Standar pengujiannya menggunakan PBI 1971, nomor 1 sampai 2, pasal 3, 4 ayat 6. Juga STM C33 dan SNI 303 2834 2000. Evaluasi dari pengujian ini adalah berdasarkan hasil data yang diperoleh setelah diayak agregat kasar kehilangan berat sebanyak 3,2%. Untuk berat tertahan di saringan diameter 38,1 mm adalah 0%. Telah sesuai standar PBI 1971 NI 2 pasal 3,4 ayat 6. Untuk selisih butir tertahan kumulatif 2 saringan sudah memenuhi standar PBI, tetapi untuk syarat pada saringan berdiameter 4,75 mm belum memenuhi standar. Lanjut, ya ini adalah pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar. Data dan hasil pengujian diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung kadar air. Rumus dari mencari kadar air adalah sama, yaitu berat awal kurangi berat kering per berat awal dikali 100%. Dapatkan kondisi asli kadar air rata-rata 1,93%, kondisi SSD didapatkan kadar air rata-rata 1,2%. Ini juga untuk cara mencari berat pasir, yaitu dengan berat pasir per volume pasir. Dalam kondisi asli padat
hasil berat isi rata-rata didapatkan 1,655 gram per centimeter kubik. Kondisi gembur berat isi rata-rata 1,59 gram per centimeter kubik. Ini kondisi SSD padat, berat isi rata-rata 1,66 gram centimeter kubik. Gembur, kondisi SSD gembur, berat isi rata-rata 1,495 gram centimeter kubik. Standar pengujian menggunakan SNI 03 1971, 1990, STMC 127, STMC 566, dan STMC 29. Evaluasi dari pengujiannya adalah rata-rata kadar air yang telah dihitung dari kondisi asli sudah memenuhi SNI 03 1911 1990. Berikut adalah beberapa jenis agregat kasar. Pengujian data dan hasil pengujian adalah sebagai berikut. Berat jenis kondisi asli rata-ratanya dapatkan 1,555, kondisi SSD didapatkan 1,568. Standar pengujian digunakan adalah SNI 1999-2008. Evaluasi dari pengujian ini adalah pada pengujian kali ini hasil data belum memenuhi standar SNI 1999-2008, di mana hasilnya masih jauh untuk mendekati standar. Ini adalah dokumentasi dari pengujian agregat kasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan alat. Jadi mohon dimaafkan atas kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.